Saya sebenarnya tidak ingin berdiri di sini dalam keadaan seperti ini. Kalau bisa, kita sama-sama dalam keadaan yang seperti Natal atau Tahun Baru kemarin. Tetapi kita ada di saat seperti ini. Dan saya harus mengakui di hadapan saudara, saya cukup lemah untuk hal seperti ini. Saya tidak terlalu kuat. Saya punya seorang ibu. Dan ibu saya pergi meninggalkan saya pada waktu tahun 2005. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Saya Sony Roland Pontolawoka. Saya dari Manado, tapi saya sekarang melayani di Balikpapan. Pada waktu mama saya meninggalkan saya merasa dunia gelap gulita. Saya seperti tidak punya apa-apa. Padahal saya sudah melayani Tuhan. Dan saya sangat tahu apa yang disampaikan oleh lagu-lagu tadi. Bahkan pembacaan Alkitab, saya sangat tahu dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan di sini. Bahwa kita harus kuat dan bersukacita, ya. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak, mengalaminya itu tidak mudah kan? Sangat tidak mudah, ya. Saya ngobrol dengan Bapak Risma di dalam, dan beliau memberi begitu banyak kekuatan pada saya. Tidak akan mundur, dan tetap akan maju, dan tetap akan mengasihi Tuhan. Terima kasih Pak Risma. Terima kasih keluarga besar ini. Terima kasih semua saudara yang memberi kekuatan. Bahkan saya tahu kita memberi kekuatan bagi diri kita sendiri kan sebenarnya. Ketika ibu di rumah sakit, kami sempat berkunjung dan berdoa. Ibu tidak sadarkan diri. Ibu tidak sadar dan kami berdoa waktu itu. Saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Ibu bapak bayangkan kalau Tuhan masih menuntut sesuatu kepada seseorang yang sakit dan tidak bisa apa-apa. Ibu bapak bayangkan kalau Tuhan kita menuntut sesuatu kepada orang yang sakit. Bayangkan kalau dia minta satu saja, kamu harus sukacita. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mengalami itu, apakah Bapak Ibu akan melakukannya? Atau akan bilang begini kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya seperti ini? Apa salah saya? Dosa apa yang saya buat? Saya cukup baik, tapi kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan menyuruh melakukan satu saja, seperti yang saya baru katakan tadi, saya tidak yakin ada yang bisa. Ya, Ibu Bapak, saya berdoa di dalam Tuhan supaya matahari jangan terlalu terik. Tapi saya juga mesti berdoa sekarang, Tuhan supaya jangan segera turun hujan. Atau lagi berdoa begitu kan sekarang? Tapi ada satu doa juga saya tadi di dalam, Tuhan mungkin saudara-saudara saya di luar ini sedang lapar Tuhan karena sudah jam makan siang. Bayangkan kalau saya khotbah 30 menit. Saya yakin Bapak Ibu akan turun perlahan dan naik cepat. Begini. Ya. Jadi saya tidak akan 30 menit. 130 menit. Saya sakit sebenarnya Bapak Ibu. Karena di hadapan saya ada 2 teman saya. Orang-orang yang membimbing saya. Dan mereka sekarang ada di sorga. Mereka adalah orang-orang yang membimbing saya ketika saya masih hidup berantakan di jalan-jalan. Salah satu yang menyanyi di sini tadi, suaminya, Pendeta Gedalia Makikama, istrinya Deborah, dan kedua Pendeta Audinganto, istrinya juga menyanyi di sini tadi. Mereka sedang menunggu saya di surga sana. Mereka berjuang sampai akhir. Saya harap saya seperti itu. Karena ibunda kita juga sudah di sana. Karena ada nama kita di surga.
Saya kira ibu bapak sudah mendengar khotbah dari kemarin, tadi malam, dan nanti sebentar malam, tentang kata yang pasti selalu ditekankan oleh teman-teman saya, yaitu kalau percaya Tuhan Yesus pasti ke surga. Benar? Kalau percaya Tuhan Yesus, Dia sediakan surga bagimu. Itu kan selalu menghibur ya. Ya. Dan sebenarnya sederhana sekali ya. Percaya Tuhan Yesus masuk surga, sehingga orang akan menganggap enteng sekali jadi orang percaya. Enteng sekali jadi orang Kristen. Kok cuma percaya Tuhan Yesus ya? Iya, begitu ya. Saya juga berpikir begitu. Enteng sekali, mudah sekali ya menjadi orang percaya. Kok cuma percaya ya? Tapi saudara tahu nggak percaya kepada siapa dan apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dia penguasa langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Bahkan rambut di kepala kita terhitung jumlahnya. Kalaupun jatuh satu, Dia tahu. Tapi Tuhan itu tidak menyelamatkan dari surga dan bilang pada kita, kamu selamat. Pendeta Hasan mendaun, kamu selamat. Bapak Matius, kamu selamat. Ibu Deborah, kamu selamat. Tidak. Sekalipun Dia mampu melakukan itu. Tuhan saya itu, Tuhan kita itu mampu melakukan itu. Dia bisa ciptakan langit dan bumi, dan sebenarnya Dia bisa lakukan sekarang untuk bawa orang percaya ke surga. Kedengaran marah-marah? Enggak. Karena saya berhadapan dengan orang Toraja. Sayang saya tidak bisa bahasa Toraja. Saya cuma suka kopi Toraja. Itu Toraja. Jadi nggak marah-marah kan tadi ya? Karena Tuhan kita bisa lakukan itu. Tapi Dia tidak lakukan. Kenapa? Terlalu besar harga yang harus dibayar untuk saya dan saudara-saudara, siapapun itu. Begini, Dia taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, dan semua hidup aman. Saya suka sekali kalau bayangkan Adam dan Hawa. Saya membayangkan gini, Hawa itu paling aman hidupnya, nggak berhadapan dengan mertua. Karena berat banget Pak kalau berhadapan dengan mertua. Ada juga mertua yang baik ya, mertua Pendeta Hasan ya, baik sekali ya kan. Kalau sampai nggak baik sekali bahaya yang hidup ente. Ya. Berat banget. Hawa cuma buka mata ambil makanan, nggak perlu nyapu, nggak perlu cuci piring, nggak perlu nyuci baju gitu ya. Damai banget hidupnya. Adam cuma lihat dari jauh, lagi apa wah? Gitu. Ini lagi lihat burung terbang. Gitu. Terus Hawa tanya ke Adam, Dam, ngapain Dam? Adam bilang sama, lihat burung di sana tuh, saya baru beri nama, yang nama itu harimau, yang itu ini begitu, ya kan? Damai banget hidupnya. Tapi satu kali ada datang dan goda dia kan, tahu ya cerita itu ya? Kalau nggak tahu maka keterlaluan. Jadi sudah sengaja jadi cerita itu, karena udah tahu kan? Berdosa. Saudara tahu nggak kalau saya Tuhan? Kalau saya yang ciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa melakukan dosa terhadap saya, saudara tahu saya akan lakukan apa? Adam. Kayak kita kan kalau anak-anak nakal kan, kenapa kamu naik di situ? Kamu. Apalagi ibu-ibu kan. Tapi hati-hati kalau pakai gigi palsu bisa jatuh itu. Begitu. Kamu udah dibilangin, aduh. Itu kita, bisa ada orang bujuk, ada istri bisa bilang begini, jangan Pak. Tapi kalau Tuhan marah, kira-kira siapa yang bisa bujuk ya? Kita sangat tahu Allah kita maha kasih kan, tapi sebaliknya kita lupa bahwa Allah kita kalau Dia murka nggak ada yang bisa bujuk, karena Allah kita nggak punya teman. Kalau saya marah, teman saya bilang sabar son, sabar, kan gitu kan? Belum ada orang mati dan sabar baru 12 kira-kira gitu ya. Belum ada gitu kan. Tapi kalau Tuhan gak punya. Sebelum saya lanjut, Ibu tolong cek udah berapa menit. Jangan Ibu Bapak lihat sini tapi lupa udah mau hujan nih. Lihat sini sambil lihat atas ya kan. Pak, hujan. Kasih kode saya gini. Ya, kasih kode. Kasih kode saya.
Adam dan Hawa lakukan dosa dan Tuhan usir dari Taman Eden. Sebelum diusir, dia cari kan ya? Ya. Bukan Adam yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Ya. Saya bingung sekali nih Adam ini. Syukur nama saya Sony. Kalau Adam berat hidup. Ada yang nama Adam di sini, minta maaf. Cepat ganti nama kalau masih bisa ya. Karena Adam ini bodohnya, bukan. Bodoh lah, bodoh ya. Kita lebih pintar dari Adam sekarang. Apalagi Hawa. Aduh. Si Hawa nih. Waktu Hawa ambil buah, waktu iblis bilang gini ke Hawa, kalau kamu makan jadi seperti Allah, kan gitu ya? Makan jadi seperti Allah. Harus kan Hawa bilang gini dong. Hawa harusnya kan ngomong gini ke ular itu, Lar, tunggu sini Lar. Saya tanya Tuhan dulu ya. Benar nggak kalau saya makan saya jadi kayak Tuhan? Kan gitu kan? Kalau kita kan sekarang gitu. Pak, pakai obat ini, coba dulu. Kan gitu kan? Coba. Kan Hawa bisa bilang gitu dong ke ular, Lar. Tunggu. Ularnya maksudnya lar, ya, bukan Larasati, bukan apa. Lar, ini maksudnya ular. Lar, kamu tunggu sini. Kan gitu kan? Nggak lama kok saya cuma tanya Tuhan, kamu tunggu sini, nggak pakai apa sini? Grab, satu apa? Gojek, yang di Balikpapan banyak apa? Maxim. Tunggu, nggak pakai Maxim, nggak pakai WA, nggak, cuma tunggu. Tuhan, benar nggak dia bilang? Kan gitu aja kan? Atau dia bilang, cuma kamu makan duluan, saya tunggu sini. Kamu jadi Tuhan nggak? Nggak bikin tuh. Sudah berapa menit Ibu ini? Jadi sekian sampai di sini, nanti kita sambung. Kalau ada yang meninggal lagi. Hawa nggak lakukan itu. Karena berdosa itu adalah menginjak-injak Allah. Karena dosa itu membelakangi Tuhan dan cuek kepada Tuhan dan menghina Tuhan sambil menudah. Bahkan sebenarnya menginjak-injak kepala anak Allah. Itu dosa. Bayangin kalau saudara, maaf kalau ada ketua RT di sini. Ketua RT lagi duduk lalu saudara datang injak kakinya. Kira-kira ketua RT bilang apa? Mulai sekarang bebas kerja bakti. Sampai 20 tahun depan. Ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada Tuhan. Sehingga harus dibuang. Keluar. Kalau bermasalah dengan Tuhan berarti berhadapan dengan Tuhan atau membelakangi Tuhan, tamat ente. Selesai hidup lo. Nggak bisa apa-apa lagi. Syukur Tuhan saya, bukan saya. Kalau saya berhentikan tuh Adam dan Hawa hidupnya, dan saya ganti Adam dan Hawa baru. Apa susahnya bagi saya? Tuhan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah dia cari Adam dan Hawa. Kan gitu ya ceritanya kan? Adam, Adam, di mana engkau? Adam! Kita kira begitu kalau dia teriak kencang. Tapi Tuhan nggak perlu teriak gitu. Cuma Adam. Adam langsung. Wah, itu Hawa lari duluan, Adam juga ikut. Karena telanjang. Bukan Adam dan Hawa loh yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Itu baru pertama kali terjadi. Jadi dari awalnya Allah memang menghukum manusia, tapi Allah cari manusia. Dan kita lihat tadi di Yohanes 14 ada anak Bapa di situ. Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau terpisah dari Tuhan, tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk balik pada Tuhan. Kalau saya ada di sini dan saya mau ke situ, saya tidak bisa apa-apa. Mau pakai tangga pun kalau tidak ada orang bantu saya tidak bisa sampai di situ. Apalagi saya naik sendiri, tidak bisa. Tidak ada seorang pun dari dosa yang bisa balik pada Allah. Karena Allah suci dan manusia berdosa. Sehingga yang bisa dilakukan adalah kalau Allah datang pada manusia. Dan itu Natal namanya kan? Allah datang pada manusia. Di mana tadi Pak? Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang dia cari siapa? Coba tunjuk tangan. Jangan tunjuk tangan. Udah kelihatan muka lapar.
Jadi ya sampai di sini aja. Ya. Cuma karena belum amin, ya kan? Tidak ada satupun yang dapat dilakukan manusia kecuali Tuhan datang. Dan dia tidak hanya datang ke dunia, lahir di kandang binatang, tapi dia mati di kayu salib, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Ya, kenapa turun kerajaan maut? Supaya maut dikalahkan. Itu dalam 1 Korintus 15 kan? Maut kalah sekarang. Di dalam kisah Kejadian 3:15 bilang, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Ketika Tuhan Yesus datang dan mati di kayu salib, kepala iblis hancur. Hancur. Maut kalah. Itu cuman bisa dilakukan oleh Allah. Tidak ada tambahan dari manusia apapun untuk menambahkan sesuatu pada karya Tuhan. Saya dengar tadi Pak Matius kutip di Efesus 2:8-9 kan. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menambah apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya saya bilang pertama tadi, ketika saya berdoa di hadapan Ibu, saya lihat. Saya bilang pada Tuhan, terima kasih Engkau tidak menuntut apa-apa kepada setiap manusia yang sakit untuk melakukan sesuatu. Karena tidak ada yang dapat dilakukan oleh seseorang yang sakit supaya dia dapat diselamatkan. Tidak ada. Karena hanya dengan kemurahan Tuhan. Di dalam yang baca tadi dibaca oleh liturgos tadi, Yohanes pasal 14 bilang tadi, jangan gelisah hatimu. Kamu jangan takut. Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu nggak usah gelisah. Waktu dia bilang kamu akan susah dan seterusnya dan seterusnya, nggak usah gelisah, karena aku akan pergi di rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu dia bilang kepada Petrus. Saudara tahu Petrus orang baik-baik atau berdosa? Karena saya kalau berdiri saya pikir mendingan saya daripada Petrus. Saya nggak ada Tuhan nggak pernah menyangkal kayak Petrus. Tapi Tuhan bilang kepada Petrus dan teman-temannya, aku pergi menyediakan tempat bagimu di surga. Kenapa? Karena cuma dia dari surga yang bisa turun supaya orang bisa dibawa lagi ke surga. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin ke temannya, nanti kita ke surga sama-sama. Nggak ada. Kecuali dia yang dari surga. Dan dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu jaminan Tuhan. Dia pergi menyediakan tempat bagimu. Dan ibu, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Itu yang Tuhan katakan. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku datang jemput kamu. Jadi hari ini, saat ini, kita sedang berbaris menuju ke surga. Saya mau tunjuk mulai dari mana? Kalau saya tunjuk ini, masalah sama saudara-saudara di sana ini, mereka banyak bisa keroyok saya. Kalau saya dari sini, apalagi dari sini. Kelihatan galak-galak nih dari sini. Kalau dari sini begini-begini coba. Tapi sini tenang. Cuma ada istri saya salah satu bilang, oh. Jadi saya mau tunjuk dari mana nih kira-kira ya? Ada yang mau duluan? Coba tunjuk tangan. Kadang-kadang saya suka sekali kalau di dalam duka begini atau di kita pasti ke surga. Amin, saudara-saudara, amin. Coba tanya, siapa yang mau pergi duluan? Langsung pura-pura nggak dengar. Ada yang begitu? Nggak usah ketawa, kan saudara kan itu kan? Ya kan? Siapa yang mau berangkat duluan seperti anak-anak tadi? Saya maaf ya, saya suka sekali saudara-saudara nyanyi tadi. Syukur sudah berhenti nyanyi. Kalau enggak, khotbahnya cuma 1 menit loh tadi. Kalau kebanyakan nyanyi. Tapi namanya orang Toraja, kalau enggak nyanyi bukan orang Toraja itu namanya kan. Anak-anak tadi nyanyi, maaf. Mau nyanyi kayak apapun tuh bapak-bapak, saya mesti puja anak-anak lebih bagus. Karena saya nggak bisa nyanyi kayak mereka. Benar. Saya baru umur 19 tahun bertobat jadi orang percaya. Mereka nyanyi tadi, saya bilang, ini baru mantap nih. Ini calon wali kota ini satu. Ini kalau enggak dia yang akan ngatur tuh IKN ini. Salah satu dari antara mereka. Amin ya. Iya begitu. Nah Bapak jadi apa kalau gitu? Sama Ibu? Yang penting bilang amin gitu ya. Ada partisipasi lah amin paling kurang gitu. Iya kan? Saudara lihat.
Ketika Tuhan datang pada manusia, dia bilang, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Anak sekolah minggu waktu itu diajar, yang mau masuk surga harus terima Tuhan Yesus dalam hati. Bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak bisa ke surga kalau Tuhan tidak tolong saya. Tuhan ampuni dosa saya dan tinggal dalam hati saya supaya saya ke surga. Itu doa anak sekolah minggu untuk terima Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kan bukan sekolah minggu lagi kan? Pernah nggak berdoa begitu? Pernah nggak berdoa seperti anak sekolah minggu yang tadi, yang berdoa begini? Mereka diajar begini loh, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya akan ke neraka dan saya tidak tahu kapan saya mati. Tapi saya bersyukur karena Engkau mengampuni segala dosa saya. Sekarang Tuhan ampuni dosa saya, jadikan saya milik-Mu. Supaya satu waktu kelak kalau saya tinggalkan dunia ini, saya akan ke surga, ke tempat yang Engkau janjikan itu. Ada yang pernah berdoa begitu? Kalau belum pernah, hati-hati. Karena kita tidak tahu nama siapa duluan dipanggil. Jangan-jangan saudara yang duluan. Kalau duluan saudara masih bagus, kami masih sehat, bisa datang. Kalau kebakaran kayak di Amerika itu, tamat ini ITSI ini. Ya, jadi cepat katakan pada Tuhan sekarang, bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak bisa selamat kalau Engkau tidak mengampuni dosa saya. Ampuni saya dan tinggal di dalam hati saya. Robah saya setiap saat supaya saya layak tinggal bersamamu di sorga. Karena cuma itu yang dia minta. Kalau dia minta sesuatu, bapak ibu pasti tidak bisa lakukan. Seperti almarhumah ketika sakit sudah nggak bisa apa-apa. Kemurahan Tuhan bilang dia, kamu sakit anakku, tapi namamu ada di sorga ketika engkau berkata padaku, saya percaya padamu karena engkau satu-satunya juru selamat, mengampuni segala dosa saya. Sebelum hujan turun dan sebelum saya tutup, katakan itu sekarang, saudara. Mau? Mau nggak ya? Nggak usah begini, biasa aja. Cuma bilanglah, Tuhan, benar kali itu bapak sana bilang, dia terlalu banyak ngomong sebenarnya, tapi daripada dia lama-lama di situ, ya udah saya bilang kayak yang dia bilang itu aja. Ya. Daripada dia kebanyakan ngomong di manusia itu, ya kan? Ada yang mau bilang begitu? Bilang sekarang. Karena dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi. Lalu bagian 2 dalam ayat yang dibacakan tadi, Roma 5 itu, tadi kan jaminan Tuhan. Sekarang adalah kepastian. Ketika dia bilang begini, kamu yang dikuduskan oleh Kristus, dibenarkan oleh Kristus, kamu pasti. Coba Bapak Ibu lihat lagi di lembaran itu. Di Roma pasal 5 itu ada kata di situ, yaitu kamu pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya? Kalau pernah bilang itu kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bilang dalam hati, saya pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Jangan cuma percaya begini, Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia janji saya akan sukses, saya akan sukses. Tuhan gak pernah janji sukses, Ibu Bapak. Yang Tuhan janji, kalau kamu ikut aku, kamu menderita. Mau ikut? Kita kalau udah bilang menderita langsung begini, oh Tuhan, kayaknya saya masih sibuk sama keluarga, kalau bisa Bapak ini aja dulu. Dia dulu Pak, dia Tuhan. Kalau dia kayaknya rajin tuh manusia itu. Saya lihat, tiap hari Minggu dia ke gereja, hari Senin dia balik lagi, Selasa masih ulang, balik lagi di situ, poster ternyata kan, memang kerjanya di gereja. Ya. Jadi sebelum selesai saya ngomong ini, orang berdosa tidak bisa apa-apa selain Tuhan Yesus datang padanya. Dan Tuhan sudah bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Lalu Paulus bilang, aku pasti selamat. Alkitab loh yang bilang pasti itu. Coba baca di Roma 5 tadi. Jadi saya mau bilang, kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus sekarang, cuma ada satu kata yang paling sederhana, pasti. Roma 5 kan? Pasti dia akan datang jemput saya. Tapi Tuhan jangan dulu hari ini. Saya mesti kembali ke Balikpapan. Agak sore dikit. Suka lupa ya Tuhan Yesus satu kali akan datang di angka saya. Hah? Dalam duka ini pun kadang-kadang kita sabar ya, nanti Tuhan akan bawa kita sama-sama di surga. Saya bilang ke Bapak Risman tadi, Pak Risman, satu kali kita akan bersama di surga. Saya berharap secepatnya. Tuhan Yesus datang dan kita semua nggak perlu sakit, diangkat ke surga. Bukankah itu yang kita mau? Sudah berapa menit Pak?
Berapa? Baru 10, berat masih tambah. Terus saja. Saya bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Saya bersyukur saya boleh katakan apa yang saya sampaikan tadi. Saya bersyukur. Saya harap Tuhan tidak akan tuntut saya. Saya harap ketika saya sampai di surga sana, Tuhan tidak tanya, Sony, kamu pernah ke ITSI? Pernah berapa kali? 2 kali. Kamu pernah bicara Yesus? Saya pernah bilang padamu, sampaikan kepada orang-orang lain bahwa saya adalah juru selamat satu-satunya. Dan setiap yang percaya tidak akan binasa. Kamu pernah bilang, Sony? Saya bisa bilang dengan bangga di hadapan Tuhan, sudah Pak. Sudah Tuhan. Saya sudah katakan itu. Dan dia akan bilang pada saya, sayang sekali yang engkau katakan itu tidak dari hati yang tulus. Tapi saya mau bilang ke saudara, saya mengatakan ini dengan tulus kepada saudara. Kita tidak bisa apa-apa untuk ke surga. Tapi Tuhan sudah bilang tadi, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Karena dia datang. Dan setiap orang yang percaya. Di bacaan tadi itu, di dalam bacaan itu ada di Roma pasal 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan. Ibu bapak tahu? Dan pasti tahu lah, masa nggak tahu sih? Surga itu kan tempat tidak ada dosa ya? Neraka itu tempat berdosa kan ya? Neraka itu tempat orang berdosa ya, benar nggak? Amin nggak? Ya amin cuma dalam sini, yang ini belum. Jadi saya mau tanya lagi, nggak perlu tanya, udah tahu kan? Neraka itu tempat orang berdosa kan? Lawan dari neraka adalah? Kalau gitu surga tempat orang yang? Potong kompas. Gini Bapak Ibu, ini logika namanya. Kok kayak apa ya? Cuma bilang gitu ya. Apa ya Pak? Neraka tempat orang berdosa, benar ya? Surga tempat orang percaya. Nggak nyambung itu, bukan itu logikanya. Neraka tempat orang berdosa, maka surga tempat orang tidak benar. Jadi siapa yang bisa ke surga supaya tidak berdosa dulu baru bisa ke surga? Ada? Selamat menikmati lautan api. Kalau surga tempat orang tidak berdosa, maka yang ke surga harus tidak ada dosa. Bagaimana cara supaya tidak berdosa? Berbuat baik, rajin ke gereja. Waktu kami datang di sini, Pendeta Hasan kasih kami pisang. Waduh, sampai nggak makan, tinggal di foto enak banget di pisang. Apa yang dapat dibuat supaya tidak berdosa? Percaya? Iya. Percaya kenapa? Begini, supaya nggak potong kompas, saya bilang perlahan-lahan. Sudah berapa menit ini, Ibu? Masih bisa? Soalnya belum hujan. Orang berdosa neraka. Surga tempat orang tidak berdosa. Maka untuk ke surga harus tidak ada dosa. Bagaimana supaya tidak ada dosa? Dosanya harus dihapuskan, benar nggak? Dosanya harus diampuni, benar nggak? Dan yang mengampuni siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ampuni, kita menjadi orang tidak berdosa di hadapannya, kita bisa ke surga. Nah, kalau saya tanya amin, langsung begini. Oh. Tapi berani tidak terima Yesus sekarang, tetap berdosa, dan kalau lautan api bahasa Toraja apa? Neraka juga. Oh, berarti sama aja kayak bahasa Manado. Neraka pokoknya Ibu Bapak. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan ampuni segala dosa, dan Dia bilang, aku akan membawa engkau supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita boleh bilang, bersukacitalah senantiasa. Nah, itu baru bisa. Jangan bilang bersukacita tapi lagi menuju neraka, Bapak Ibu. Jangan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Ketika kamu masih berdosa, di situ dibilang, ketika kita masih berdosa, Dia mati bagi orang berdosa. Untuk apa? Supaya kita diampuni. Kalau kita diampuni segala dosa. Diampuni itu bukan karena kita melakukan sesuatu. Kita cuma bilang padanya, saya tidak bisa apa-apa Tuhan melepaskan diri saya dari dosa saya. Tapi Engkau mengampuni segala dosa. Saya harap Ibu Bapak bisa mengerti. Saya minta maaf kalau terlalu panjang. Tapi mudah-mudahan tadi keluarga bilang mau ada makan ya? Ada.
yang zamannya kan tinggal banyak kan harus pergi ke kebun. Saya minta Pendeta Hasan bersama-sama dengan saya. Ini teman saya, adik saya, Hasan Mandawa. Dia dulunya bukan orang Kristen. Dia bukan orang percaya Tuhan Yesus. Bahkan dia yang lempar-lempar gereja. Syukur dia bertobat. Kalau nggak kita gantung nih anak ini. Ya kan? Dia dulu hidup berantakan. Tapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan menjadi milik Tuhan. Sekarang dia melayani Tuhan. Saya bangga ada teman seperti ada saudara saya, ada adik saya seperti ini. Saya bangga padanya. Tapi saya memberi tugas padanya hari ini. Pada waktu dia belum jadi Kristen, ketika ayahnya meninggal, dia yang sholatin ayahnya sampai di liang lahat. Teman saya, saudara saya ini, adik saya ini. Dia yang peluk papanya, masuk di tiang lahat dan disolatin. Apa namanya? Iya. Sekarang saya mau minta dia di hadapan Bapak Ibu, bahkan saya sudah minta izin kepada Pak Risman. Saya minta teman saya ini, saudara saya, adik saya ini akan membawa ibunya. Akan membawa jenazah ibunya sampai di menjadi debu tanah. Di liang lahat. Dia akan pimpin doa di sana. Dia sendiri akan pimpin ini. Saya minta maaf mungkin belum pernah terjadi di pendeta dimanapun. Atau mungkin sudah pernah terjadi. Tapi saya hari ini saya minta itu akan dia lakukan. Pendeta Hasan akan membawa ibu ke pemakaman. Dan dia yang akan urus di sana. Bukan hanya sebagai seorang gembala Tuhan, gembala sidang. Tetapi sebagai seorang anak yang menghormati orang tua. Saya mau dia menghormati ibunya. Sampai saat terakhir. Bisa Pak. Jangan menangis. Nanti dengan pendetasan ya, ibu-ibu bapak ke. Dia akan urus itu. Karena itu tanda hormat. Bagi saya itulah hormat kepada orang tua. Dan pelayanan seorang hamba Tuhan. Terima kasih. Saya masih pengen panjang. Tapi selain saya sudah keringetan, sudah mau hujan juga. Selain sudah mau hujan, kita masih panjang perjalanan. Dan ibu bapak juga sudah lapar. Saya sangat mengerti itu. Karena orang lapar itu kelihatan dari matanya. Kalau dia sudah begini nggak pernah geser. Itu artinya sudah kemana-mana hidupnya. Ya. Kalau udah begini dia, mau bergerak sudah berat itu. Mau ke kanan sudah nggak bisa, ke kiri sudah nggak bisa. Itu kelihatan banget di situ. Ntar tinggal begini. Kalau ada remason dia mulai gosok di sini. Ya. Jadi saya minta maaf kalau saya cuma sampai begini bisa bicara dengan saudara, tapi saya mau sampaikan tadi adalah titipan firman Tuhan kepada saudara-saudara supaya saya dan para pendeta hamba-hamba Tuhan yang ada di sini ketika satu waktu kami berdiri di hadapan Tuhan, kami tidak didapati Tuhan sedang mengabaikan anak-anak yang Dia kasihinya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, memberkati Pak Srisman dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat menyampaikan firman-Mu secara sempurna, tapi Engkau Maha Kuasa. Engkau akan menjelaskannya lebih dan lebih lagi. Kami tahu Allah Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Lakukanlah kehendak-Mu Bapa. Tapi sadarkan kami bahwa inilah saatnya kami harus bilang padamu. Kami adalah orang berdosa. Kami akan ke neraka jika Engkau tidak mengampuni dosa kami. Maka ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Risma dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur